program ini merupakan bagian dari program besarnya adalah pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri. Ya, pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri ini programnya itu program BKPM Provinsi Maluku di tahun 2023. Silakan. Program Desa Peduli TBC Stunting Mandiri ini adalah program di mana kegiatannya itu bertujuan membuat masyarakat peduli terhadap TBC dan stunting di daerah setempat. Ya. Halo sahabat, selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku, langsung dari studio Harian Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya bersama dengan salah satu narasumber, seorang tokoh perempuan yang cantik sekali. Jangan di-spill dulu ya siapa. Beliau ini merupakan sosok pimpinan dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku. Luar biasa kehadiran beliau ini semakin menambahkan atmosfer wanita, karena biasanya di sini tamu saya cuman laki-laki. Kali ini tamu saya perempuan dan cantik sekali. Beliau ini juga merupakan istri dari salah satu anggota PRAD di Maluku yang sangat terkenal sekali. Langsung saja sahabat saya perkenalkan, inilah narasumber saya hari ini, Dr. Syamsila Monarumata, Sarjana Kedokteran, selaku Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku. Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku, Dr. Syamsila Monarumata, Sarjana Kedokteran, lahir di Masohi pada 26 Januari 1983. Beliau merupakan istri dari salah satu advokat kondang asal Maluku, Fahri Bahmid. Beliau dikaruniai 4 orang anak, yakni Fahna Azara Fariza Bahmid, Nadra Feiza Tafana Bahmid, Muhammad Faras Al-Farizi Bahmid, dan Faika Farisha Syafika Bahmid. Ibu dari 4F ini berhasil meraih sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2007 di universitas yang sama, beliau melanjutkan program profesi kedokteran pula. Wanita 40 tahun yang akrab disapa Dr. Mona ini memulai karirnya sejak 2007 sebagai dokter PTT di RSUD Bula. Kemudian pada tahun 2009, beliau berhasil lolos sebagai pegawai negeri sipil. Pada tahun 2010 hingga 2014, beliau bertugas di Rumah Sakit Al-Fatah Ambon. Tahun 2014 hingga 2016, beliau menjabat sebagai dokter fungsional BKPM Provinsi Maluku. Tahun 2016 hingga 2017, beliau menjabat sebagai Kasubag di BKPM Provinsi Maluku. Karir Dr. Mona tidak berhenti di situ. Pada Desember 2018 hingga 2020, beliau berhasil menjabat sebagai Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku. Kemudian pada tahun 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan. Dan pada tahun 2022 hingga sekarang, beliau kembali menjabat sebagai Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku. Seperti apakah sosok Dr. Syamsila Monarumata, Sarjana Kedokteran? Kita cari tahu langsung sahabat dalam Obrolan Rakyat Maluku. Halo Ibu. Halo, saya manggilnya Ibu, Kakak atau siapa nih? Kakak aja ya. Kakak aja deh, ya, biar lebih akrab ya. Lebih akrab. Kakak Mona, selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku, Kak. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga. Terima kasih juga, luar biasa. Tadi perjalanannya di sini ke sini gimana, Kak? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar nggak? Iya. Nggak susah kan nyarinya ya kayak? Enggak juga. Iya. Luar biasa. Saya juga tidak lupa menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di live TikTok resmi dari Rakyat Maluku di @rakyatmaluku_online. Halo untuk kalian semua yang sudah bergabung. Jangan lupa kalian kalau mau menanyakan apapun untuk narasumber saya hari ini, kalian bisa komen di situ dan akan saya tanyakan di sesi selanjutnya. Baik, Kak Mona, kakak tuh hobinya apa ya kalau boleh tahu? Kalau hobinya itu lebih banyak apa ya? Lebih banyak kesehariannya itu kalau
hanya kerja. Selanjutnya itu lebih banyak kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga, aduh luar biasa. Betul. Kumpul dengan keluarga, suaminya juga inisialnya F, dan ternyata Kakak Mona juga adalah seorang ibu dari 4 anak yang inisialnya juga F. Luar biasa ya. Kumpul dengan keluarga, jadi memang ibu banget ya. Iya betul ya. Betul. Karena pertama terkait juga dengan tema kita hari ini, yakni capaian kinerja BKPM Provinsi Maluku melalui kehadiran Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri. Nah mungkin sahabat-sahabat yang lagi nonton sekarang juga ataupun di tengah masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan TBC stunting itu seperti apa. Namun saya rasa juga pastinya ada masyarakat atau sahabat yang masih belum mengetahui dengan jelas apa sih itu penyakit TBC dan stunting. Mungkin bisa kamu jelaskan Kak, silakan. Iya, untuk TBC sendiri, TBC adalah tuberkulosis, penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Bakteri ini menyerang paru-paru ya, dan juga bisa menyerang ekstra paru. Ekstra paru artinya organ selain paru-paru ya. Gejalanya itu sangat khas, itu dengan batuk berlendir selama 2 minggu disertai dengan darah, bisa disertai atau tidak dengan darah. Selanjutnya gejala-gejala lainnya seperti demam lebih dari 2 minggu ya. Demam lebih dari 2 minggu, selanjutnya penurunan nafsu makan, keringat malam, tidak disertai dengan aktivitas ya. Jadi orang keringat malam ya, tanpa cuaca yang panas ya, seperti itu. Nafsu makan menurun, kadang juga disertai dengan nafas yang sesak ya. Kalau masyarakat mau tahu apakah saya ini terkena TBC atau enggak, itu biasanya lakukan apa di rumah? Kalau biasanya pasien yang datang ke kami, ke Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku dengan batuk lebih dari 2 minggu, biasanya minum obatnya tidak sembuh-sembuh, sudah langsung kami sangka dengan suspek TB paru. Artinya akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaannya itu mulai dari kalau masuk untuk kami melakukan pemeriksaan mulai dari anamnesa. Anamnesa artinya pasien menyampaikan seluruh keluhan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dari dokter sendiri, dokter yang memeriksa. Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan lendir melalui tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler. Yang pakai itu ya? Iya, mikroskop. Karena ada sekarang alat untuk mendeteksi kuman dari Mycobacterium tuberculosis itu ya, dengan ini tes cepat molekuler ya. Laboratorium TB-nya juga ada di kami di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku, dan juga nanti disertai dengan ada pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darahnya mulai dari pemeriksaan darah lengkap dan juga ada kimia darah, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal ya, pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Selanjutnya ada juga pemeriksaan fototoraks ya, ronsen untuk mengetahui gambaran paru pasien itu seperti apa. Sudah sebanyak apa kira-kira lendir di dalam paru-paru itu? Bukan lendir, nanti di situ ada gambaran fototoraksnya itu yang akan menunjukkan gambaran khas dari TB itu seperti apa. Oh gitu. Iya, betul. Luar biasa Kak Mona. Untuk pencegahan dan juga penularan TBC stunting ini sendiri gimana nih Kak? Untuk pencegahan sendiri, yang pertama adalah mengurangi kontak dengan pasien. Artinya kalau pasien di dalam rumah ada anggota keluarga yang menderita TBC, bisa pasiennya memakai masker ya, anggota keluarga tersebut memakai masker. Tapi untuk yang lainnya tidak perlu untuk kita memberikan stigma yang negatif terhadap pasien ya. Walaupun memang ini penyakit menular ya. Untuk mungkin kalau untuk TBC terkonfirmasi bakteriologis, artinya dalam lendirnya itu ditemukan ada bakteri, itu yang mungkin nanti mungkin bisa pasiennya anggota keluarga yang menderita penyakit tersebut
bisa untuk tidur sekamar sendiri begitu. Nah, anggota keluarga yang lain mungkin bisa tidur di kamar yang lain seperti itu. Tapi untuk makan boleh makan bersama, tapi disarankan untuk untuk menjaga kebersihan diri masing-masing seperti itu ya. Untuk peralatan makan juga tidak perlu untuk bercampur. Boleh bercampur, yang penting kan dicuci dengan dicuci bersih seperti itu ya, dengan sabun. Selanjutnya mungkin dari gaya hidup ya. Gaya hidup juga tidak boleh merokok ya, tidak boleh merokok. Harus lebih banyak makan buah dan sayur ya. Faktor usia mempengaruhi juga? Faktor usia boleh. Faktor usia mempengaruhi ya, karena kalau faktor usia itu kan berhubungan dengan fungsi organnya yang sudah lebih menurun seperti itu. Kerjanya udah lebih menurun. Iya, betul begitu. Jadi perbaiki pola hidup dan juga hindari merokok. Iya, seharusnya seperti itu ya. Sahabatnya, perbaiki pola hidup dan juga hindari merokok. Itu penting tuh Kak Mona. Kak Mona, tadi sedikit saya kutip dari apa yang Kakak sampaikan bahwa ada stigma masyarakat. Iya, benar sekali. Iya, betul. Biasanya kalau ada orang yang terkena penyakit TBC itu stigma masyarakat, jangan deket-deket, takutnya gimana gitu. Itu menurut Kakak gimana tuh? Iya, sebenarnya stigma masyarakat ini sangat mempengaruhi ya. Iya. Mempengaruhi pola pola pikir dan juga sangat merugikan penderita TBC itu sendiri ya, begitu. Jadi sebenarnya nanti akan dibahas selanjutnya, ada program andalan kami untuk bisa mengurangi stigma tersebut ya, mengurangi stigma tersebut dengan masyarakat. Kami bekali dengan informasi mengenai TBC dan stunting seperti itu. Nah, ini luar biasa nih, tadi juga Kak Mona udah spill sedikit, ternyata nih ada satu program, mungkin program yang Kakak maksud ini Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri. Iya, betul. Nah, ini menarik Kak Mona. Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri ini program seperti apa dan sejak pertama kali muncul di Maluku itu kapan? Dan lalu sampai saat ini sudah di mana saja Kak terbentuk pos-pos Pojok Peduli ini di Maluku? Ya, untuk program Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri ini sebenarnya dia merupakan program ini merupakan bagian dari program besarnya adalah pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri. Ya, pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri ini programnya itu program BKPM Provinsi Maluku. Di tahun 2023 di tahun ini. Nah, program ini lebih banyak mengusung, dia merupakan program karena implementasi dari visi dan misi Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail tahun periode 2019-2023. Nah, program ini kita fokuskan yang menjadi motor penggeraknya adalah kader nantinya, kader. Nah, kader yang kita bentuk nantinya itu adalah kader yang berasal dari masyarakat setempat, masyarakat desa setempat seperti itu. Jadi nantinya kader yang kita bentuk itu akan berperan sebagai agen promosi kesehatan, agen promosi kesehatan dan sekaligus orang yang nantinya akan mengidentifikasi mengenai penemuan awal kasus TBC dan stunting di daerah setempat, di desa setempat seperti itu. Nah, program ini juga mengusung kepedulian antara masyarakat dan pemerintah untuk bagaimana sama-sama menurunkan prevalensi TBC dan stunting di daerah setempat seperti itu. Jadi kalau untuk pemerintah sendiri yang turut andil dalam menuntaskan program prevalensi TBC dan stunting itu rasanya mustahil. Nah, ini harus didukung oleh masyarakat, peran aktif dari masyarakat. Jadi program ini kami khususkan untuk dari pemerintah oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi dari pemerintah oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kegiatan ini itu ada beberapa kegiatan di dalamnya ya.
Jadi dalam pembentukan Desa Peduli TBC Stunting Mandiri itu programnya mulai dari pertemuan lintas sektor. Nah, pertemuan lintas sektor itu bertujuan untuk membangun komitmen. Jadi pada saat pertemuan lintas sektor itu yang kami undang mulai dari perangkat kecamatan, mulai dari Forkopimcam sendiri ya, dari camat, dari Kapolsek, Babinsa ya, Babinsa. Selanjutnya para saniri negeri, para saniri ya, kepala desa. Betul, para saniri negeri dan juga kepala desa. Selanjutnya kami juga mengundang ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim, dan juga seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat untuk membangun komitmen. Kenapa sampai harus ada pertemuan lintas sektor? Karena untuk membangun komitmen. Program ini harus yang pertama adalah penguatannya di komitmen harus dibangun dulu, begitu. Karena dengan komitmen itulah makanya kita bisa berjalan bersama-sama untuk bagaimana menuntaskan masalah TBC dan stunting. Nah, selanjutnya setelah itu kami bentuk kader peduli TBC stunting sendiri, seperti itu. Dan selanjutnya setelah kader dibentuk, kader itu berasal dari masyarakat setempat. Bisa dari juga tahu kondisi masyarakatnya seperti apa seperti gitu, itu, begitu, seperti itu. Pembentukan kader itu kami ini dari masyarakat sendiri, masyarakat pada desa setempat, seperti itu. Selanjutnya, kader yang sudah kami bentuk, kader itu bisa berasal dari masyarakat dan juga bisa berasal dari kader-kader, biasanya kader posyandu atau kader-kader pada desa tersebut, ya. Selanjutnya kami lakukan penguatan dan pembekalan kader, ya. Jadi kader yang kami bentuk itu kami bekali dengan informasi TBC dan stunting, ya. TBC dan stunting yang diharapkan kader itu nanti akan kami tempatkan pada pojok peduli TBC stunting mandiri yang alhamdulillah sudah 3 lokus ini itu langsung di-launching oleh Ibu Duta Parenting Provinsi Maluku. Luar biasa untuk perhatian Ibu Duta Parenting Provinsi Maluku, Ibu Widya Pratiwi Murad untuk bagaimana bersinergi untuk menuntaskan penurunan prevalensi dari stunting dan TBC di Provinsi Maluku, ya, seperti itu. Jadi udah ada 3 lokus ya? Sudah ada 3 lokus dan memang untuk program ini kami sudah laksanakan di Desa Kataloka. Lokus pertamanya di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur. Lokus keduanya yaitu kami lakukan di Desa Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dan alhamdulillah yang lokus ketiga pada bulan Mei kemarin kami sudah laksanakan di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ya saya. Nah ya, jadi dengan adanya 3 lokus tadi dan pasti nanti kedepannya juga akan dibangun lokus-lokus lain di daerah. Lokus-lokus lain. Insya Allah untuk tahun ini kami punya 6 lokus. Oke, tahan dulu, nanti akan saya tanyakan selanjutnya ya ke Mona ya. Mona boleh diminum dulu, silakan. Aku juga boleh minum, boleh ya? Iya, boleh. Sahabat yang masih bergabung di live streaming resmi dari Rakyat Maluku di @rakyatmaluku online, jangan lupa kalau ada yang mau kalian tanyakan, kalian bisa komen di situ. Nanti akan langsung saya tanyakan ke Kamona. Yang cantik sekali hari ini, luar biasa. Manis sekali loh, nggak salah deh kayaknya. Suami kakak pilih kakak kayaknya nggak salah. Oke, Kamona boleh kita lanjutin, boleh ya Kak? Tadi sedikit obrolan saya dengan Kamona, saya jadi menangkap bahwa kayaknya TBC stunting ini di Maluku sudah sangat rawan sekali, dan bagaimana mungkin kakak bisa jelaskan seberapa besar tingkat TBC stunting di Maluku ini sendiri seperti apa dan seberapa bahayanya TBC stunting sendiri, silakan Kak. Untuk TBC stunting sendiri, untuk stunting sendiri, stunting ini kita harus tahu bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Gagal tumbuh balita, kondisi gagal tumbuh anak karena kekurangan gizi kronik, ya, karena kekurangan gizi kronik pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk
periode golden period anak 1000 hari kehidupan itu kita mempersiapkannya dari remaja putri. Remaja putri yang akan nantinya akan menjadi ibu itu dibekali dengan tablet tambah darah. Tablet FE tambah darah itu gencar sekarang programnya itu dari mulai anak perempuan itu pada bangku sekolah menengah atas ya. Jadi gencar sekali Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku untuk melaksanakan program pemberian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri ya, siswa-siswi SMA Provinsi Maluku. Nah, selanjutnya untuk sampai remaja itu dinyatakan nanti untuk siap untuk menjadi ibu, menikah dan hamil, itu persiapannya itu bagaimana untuk mempersiapkan janin itu selama 9 bulan. Jadi diberikan nutrisi gizi yang cukup untuk si ibunya, vitamin-vitamin yang untuk bisa merangsang perkembangan janin dalam seperti itu. Dan nantinya untuk setelah bayi itu lahir itu sampai 2 tahun itu harus memang dibekali dengan program ASI eksklusif ya, ASI eksklusif, bagaimana si ibu itu dipersiapkan untuk bagaimana bisa menyusui dengan baik. Menyusui dengan baik artinya pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, dilanjutkan dengan ASI, nantinya juga dengan pemberian MPASI, makanan pendamping ASI, selanjutnya dengan pemberian susu formula dan juga bagaimana mencukupi gizi dari bayi balita itu dengan baik sampai berusia 2 tahun seperti itu. Nah, untuk persentase dari stunting sendiri, alhamdulillah di tahun 2018 itu persentase stunting untuk Provinsi Maluku itu di 34,2%. Di tahun 2020 berkat kegigihan dari Ibu Duta Parenting Provinsi Maluku sendiri, Ibu Widya Pratiwi Murad, alhamdulillah data stunting untuk Provinsi Maluku turun sampai 26,1%. Luar biasa karena turunnya itu hampir 10%. 10% seperti itu. Iya. Untuk persentase TBC di Provinsi Maluku sendiri itu 54,8%. Jadi memang sangat tinggi ya. Untuk Indonesia sendiri di tahun 2000 data per Desember 2022 Indonesia kembali menduduki peringkat kedua. Peringkat kedua untuk angka prevalensi TBC terbesar di dunia setelah India. Iya. Di data tahun Desember 2020 itu Indonesia turun di peringkat ketiga, tapi data Desember 2022 itu Indonesia kembali naik ke peringkat kedua, begitu. Jadi memang TBC ini, terutama TBC ya, Kak Mona ya, itu tidak boleh dianggap remeh ya? Betul, tidak boleh dianggap remeh, begitu. Dan juga tadi Kak Mona juga sudah sempat jelaskan bagaimana peran dari BKPDM untuk mengatasi dan bersinergi dengan pemerintah Maluku sendiri untuk mengatasi dan mengurangi kemungkinan nanti janin ataupun bayi akan terkena stunting. Iya, betul. Luar biasa Kak Mona. Kak Mona, sejauh ini sampai saat ini capaian kinerja dari BKPM Provinsi Maluku tentunya lembaga yang Ibu pimpin dengan kehadiran program Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri ini seperti apa, Kak? Ya, untuk capaian program kami sangat gencar untuk melakukan ini karena untuk upaya pelayanan kesehatan sendiri selain dengan aspek kuratif dan rehabilitatif, tentunya juga sekarang dikedepankan adalah aspek preventif dan promotifnya ya. Preventif artinya pencegahan kesehatan. Nah, konsep Desa Peduli TBC Stunting Mandiri ini lebih banyak mengusung konsep program promosi dan preventif begitu ya. Kita memang untuk pelayanan kesehatan memang aspek kuratif dan rehabilitatifnya dikedepankan juga, tapi yang sekarang lebih dikedepankan adalah bagaimana membangun, bagaimana mengedukasi masyarakat itu untuk bagaimana menjaga diri
dan keluarga itu serta lingkungan itu untuk lebih sehat, untuk menjadi sehat seperti itu. Menjadi sehat dan tentunya untuk terhindar dari penyakit. Untuk terhindar betul TBC dan stunting. Karena TBC dan stunting ini erat kaitannya, ya. Kalau pasien anak dengan stunting, ya, yang tidak sembuh-sembuh, kita harus juga bisa meng-cross-check ke dalam keluarganya. Kita harus bisa mengedukasi ke keluarganya, jangan sampai stunting yang diidap anak itu berasal dari salah satunya TBC. TBC yang itu ya, betul, karena TBC ini adalah penyakit menular. Penyakit menular, siapa tahu jangan sampai orang tuanya atau keluarga yang ada di dalam rumah, anggota keluarganya itu ada yang tertular TBC seperti itu. Jadi kan maksudnya kalau misalkan ada ibu yang mengandung itu ternyata dia tidak tahu ternyata dia mengidap TBC. Bisa saja kemungkinan anaknya itu mengidap penyakit stunting gitu, Kak. Bukan, dia tidak secara langsung mengidap stunting. Karena stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Tapi karena ibunya mengidap TBC, kemungkinannya kan ibunya kan yang setiap hari akan bersentuhan langsung dengan anaknya kan, begitu. Jadi kita tidak bisa menghindari angka penularan dari ibu ke anaknya seperti itu. Lebih interaksi terjadi ini. Interaksi tersebut. Menambahkan alasan kita kenapa kita harus selalu menjaga kesehatannya. Betul. Penting sekali untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Betul. Kita juga harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, karena lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang dengan daerah yang padat penduduk, ventilasi yang tidak bagus, ya, itu menyebabkan sirkulasi udara yang tidak baik, akan menyebabkan kuman TBC itu tidak bisa berpindah dengan baik seperti itu. Jadi kalau di dalam rumah harusnya nanti ada investigasi sekontak. Investigasi di rumah sekontak dengan penderita dengan anggota keluarga yang lain seperti itu. Makanya untuk program Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku sendiri, selain program Desa Peduli TBC Stunting Mandiri, ada juga program surveillance epidemiologi. Itu yang mau saya tanyakan nih, Kak Mona. Selain Pojok Peduli, apakah ada program lain yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku, terutama BKPM, dalam penanggulangan penyebaran TBC dan stunting di tengah masyarakat? Untuk program surveillance epidemiologi sendiri, ini program di mana setiap bulannya pasien yang berobat ke Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku itu kami lakukan untuk turun langsung. Petugas dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku sendiri yang turun untuk mengunjungi pasien. Jadi biar bisa lebih tahu lagi betul. Tempat tinggalnya. Karena kita tujuannya yaitu untuk bagaimana mengecek pasien itu bagaimana minum obatnya teratur atau tidak. Karena kita ketahui bersama, pasien TBC ini adalah pasien dengan pengobatan 6 bulan. Pengobatannya yang lama, betul. Program pemerintah dengan obat anti TBC-nya itu 6 bulan. Fase intensifnya itu 2 bulan pertama minum obatnya sesuai dengan berat badan. Minum. Selanjutnya dilanjutkan dengan fase lanjutan itu 4 bulan terakhir. Jadi pasien itu harus kami kontrol untuk minum obat. Minum obat. Karena kebanyakan pasien itu tidak disiplin. Akhirnya memang kalau memang pasiennya bisa bisa mangkir dari pengobatan, kami yang akan turun sendiri. Kami akan turun sendiri untuk mengecek bagaimana minum obat, bagaimana pola makannya, bagaimana gaya hidupnya, bagaimana lingkungan rumahnya, bagaimana anggota keluarganya, dan semua anggota keluarganya kami anjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, jangan sampai bisa tertular dari anggota keluarga yang terkena TBC seperti itu. Jadi memang saya juga punya orang sekitar saya yang juga terkena TBC, dan itu memang minum obatnya itu harus benar-benar teratur. Betul. Jadi kalau berapa jam sebelum makan, terus sesudah makan tuh benar-benar harus teratur dan tidak boleh ketinggalan sehari itu tidak boleh ketinggalan. Karena minum obat itu harus teratur selama 6 bulan setiap hari.
ya, seperti itu. Setiap hari ya Kak Mona ya. Kak Mona, apa saja sih selanjutnya yang ditargetkan untuk bisa dicapai dalam waktu selanjutnya, tentu dalam tahun ini dalam proses pencegahan TBC dan stunting ini? Selain program Pojok Peduli ini, apakah nanti selanjutnya ada program-program lain lagi yang akan diluncurkan Kak? Ya, kami berharap ke depan program ini bisa akan dijalankan oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku, 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, karena nantinya program ini kami harapkan untuk ada di seluruh desa di Provinsi Maluku seperti itu. Seperti itu. Dan program ini semoga bisa menurunkan angka prevalensi TBC dan stunting di Provinsi Maluku. Amin ya Kak Mona ya, karena kan memang TBC dan stunting tadi juga sudah Kak Mona sampaikan, ini bukanlah penyakit yang sepele dan tidak boleh dianggap sebelah mata juga, apalagi tingkat TBC Indonesia itu, aduh Kak, nomor 2 itu bahaya banget. Nomor 2. Maluku, untuk Maluku sendiri peringkat ke-18. Ke-18 di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia untuk peringkat 18 dari 34 provinsi di Indonesia. Itu juga menjadi PR untuk Kak Mona, untuk saya dan juga untuk semua stakeholder masyarakat. Iya, benar sekali. Kak Mona, harapan Kakak selaku pimpinan dengan adanya program Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri ini seperti apa? Harapan kami dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku sendiri, kami harapkan program ini dapat mengedukasi masyarakat untuk bagaimana bisa berperilaku hidup sehat, bisa mengedukasi masyarakat. Selanjutnya bisa juga untuk kami harapkan masyarakat bisa berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan prevalensi TBC dan prevalensi TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030 dan untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Maluku yang data Desember 2022 kemarin adalah 26,1%. Kami harapkan di tahun 2023 nantinya bisa turun sampai mencapai 20%. Amin. Iya. Kak Mona, TBC dan stunting ini untuk program Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri di sendiri, apakah kan sekarang ini zaman digital ya Kak ya, apakah program ini juga punya sosial medianya? Mungkin untuk sahabat-sahabat yang kepo tentang program ini, mereka bisa kemana tuh Kak? Program ini sudah kami promosikan di Facebook dan Instagram kami di BKPM Provinsi Maluku. Di BKPM Provinsi Maluku. Sahabat, jangan lupa kunjungi langsung Instagram resmi dari BKPM Provinsi Maluku. Di situ pasti ada program tentang Pojok Peduli TBC Stunting Mandiri. Sangat menarik sekali dan tentunya ini juga penting untuk kepentingan kita semua ya. Kak Mona, tidak terasa ini perbincangan kita, obrolan kita sudah ada di penghujung saja. Untuk menutup obrolan saya dengan Kak Mona, saya meminta sedikit sepatah dua kata lah dari Kakak untuk masyarakat, untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton terkait dengan TBC dan stunting. Silakan Kak. Kita harus bisa bermimpi dan bisa mewujudkannya dengan sikap optimisme. Karena apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin selama kita bisa dan optimis. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin selama kita bisa dan optimis. Dan tentunya untuk sahabat tentu harus tetap menjaga kesehatan ya. Kak Mona ya, itu penting sekali. Luar biasa Kak Mona. Aduh, senang sekali saya hari ini bisa ngobrol dengan Kakak. Banyak sekali informasi juga yang saya tahu tentang penyakit TBC dan stunting. Saya rasa juga pasti ini akan bermanfaat untuk sahabat yang lagi nonton sekarang. Terima kasih Kak Mona sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf kalau ada lebih dan kurangnya Kak Mona. Ya, mohon maaf juga. Kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya dari kami sebagai manusia. Iya, terima kasih sekali Kak Mona. Kak Mona, tidak terasa ini sudah berakhir saja obrolan kita. Padahal tadi pertanyaannya panjang ya Kak ya. Ternyata udah berlalu saja ini obrolan kita. Terima kasih Kak Mona sudah menyempatkan hadir di obrolan Rakyat Maluku. Mohon maaf kalau ada lebih dan kurangnya ya Kak. Terima kasih, jawabannya juga saya rasa sangat mengedukasi sekali. Untuk sahabat yang sudah bergabung di live resmi TikTok Rakyat Maluku Online, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Yang untuk menanyakan tadi pertanyaannya juga sudah langsung dijawab oleh Kak Mona. Jangan lupa untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula.
Sahabat jangan lupa ya untuk nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota dan juga Kakak Mona langsung dari Studio Harian Rakyat Maluku. Amat tuh. Kak Mona terima kasih Kakak.